Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pistanika Putri, NPM 1913025008, Program Studi Pendidikan Teknologi Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah keamanan sistem komputer, yaitu tentang 10 tools sistem komputer security atau 10 tools dari keamanan sistem komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu ada Nmap. Nmap adalah singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Fungsi dari Nmap itu sendiri yaitu yang pertama dapat digunakan untuk memeriksa jaringan. Nmap bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan besar dalam waktu yang singkat. Meskipun begitu, Nmap juga mampu bekerja pada host tunggal, yang cara kerjanya dengan menggunakan IP row yang berfungsi untuk menentukan mana host yang tersedia di dalam jaringan. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk melakukan scanning port pada jaringan. Port adalah nomor yang berguna untuk membedakan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya yang masih berada di dalam jaringan komputer. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari aplikasi di atas tersebut, yaitu aplikasi Nmap atau Zenmap GUI. Nah, di sini fungsi dari aplikasi ini yaitu untuk dapat melakukan port scanning pada sebuah website. Nah, contohnya misalnya kita target di sini, kita misalnya ingin men-scan sebuah website Facebook ya. Jadi kita tulis alamat websitenya atau IP address-nya. Ini kita bisa tulis aja www.facebook.com. Lalu kita pilih scan. Biarkan proses scanning berjalan. Inilah setelah hasil scan selesai. Ini merupakan dari output Nmap output dari website Facebook. Seperti ini. Lalu untuk melihat port atau host dari website Facebook tersebut, kita dapat melihat di sini bahwa di sini ada banyak sekali port. Ada yang statusnya terbuka dan ada juga yang tertutup. Dan ada menjadi domain, HTTP, HTTPS, dan lain-lain. Dan protokolnya itu TCP. Lalu di sini juga kita bisa melihat topologinya. Di sini merupakan topologi dari website Facebook, misalnya localhost-nya, dan di sini ada banyak IP address. Lihat ada host detailnya seperti ini. Lalu di sini juga ada scans. Lalu tools yang kedua yaitu ada Maltego. Maltego atau yang disebut OSINT atau Open Source Intelligence Gathering adalah satu metode pencarian informasi yang tersedia oleh publik untuk kemudian dianalisa dan digunakan untuk suatu kepentingan tertentu. Kegunaan tools ini pada dasarnya hanya menemukan informasi yang tersedia untuk umum, menganalisanya, kemudian menggunakan informasi ini untuk sesuatu. Bahwa sesuatu itu akan sangat berharga dari mata penyerang atau peretas. Adapun fungsi dari Maltego ini untuk mengenali semua informasi yang ada dalam sebuah website yang kita ingin targetkan. Cara menggunakan Maltego yaitu yang pertama, buka program Maltego pada Linux. Lalu yang kedua, di sini akan secara otomatis masuk ke dalam kolom Start Machine dan klik tombol Company Stalker, kemudian klik Next. Lalu kolom Start Machine akan muncul secara otomatis dan di sini kita harus memasukkan website target yang ingin digali informasinya dan lalu klik Finish. Nah, di sini Maltego akan memulai menggali informasi yang ada di website tersebut
dengan pilih bubble di pilihan kiri atas, lalu pada website target kita dan pilih Run Transform, lalu All Transform, dan kemudian pilih Yes. Lalu beginilah penampakan website yang kita targetkan. Nah, di sini klik Entity List. Di sini kita akan melihat informasi dari website tersebut, entah itu data keuangan, lembar soal UTS, daftar para anggota, dan website yang terhubung dengan target kita atau informasi pribadi pemiliknya. Lalu tools yang ketiga yaitu Wireshark. Wireshark adalah salah satu dari tools network analyzer yang biasa digunakan untuk network administrator pemecahan masalah jaringan, analisis perangkat lunak, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan yang sangat populer saat ini. Program ini dapat merekam semua paket yang lewat serta menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin. Misalnya postingan komentar kita di blog atau bahkan username dan password. Fitur dari Wireshark ini yaitu ada multi-platform yang bisa dipakai di berbagai jenis sistem operasi seperti Unix, Mac, Windows, dan Linux. Bisa melakukan capture paket data jaringan secara real time, menampilkan informasi protokol jaringan dari paket secara komplit. Paket data bisa disimpan jadi file, serta nantinya bisa dibuka kembali untuk analisa lebih lanjut. Filtering paket data jaringan, pencarian paket data dengan persyaratan spesifik, pewarnaan penampilan paket data untuk memudahkan analisis paket data, menampilkan data statistik, dan melakukan capture paket data yang keluar maupun masuk pada jaringan Wireshark, membutuhkan piranti fisik, NIC atau Network Interface Card. Cara penggunaannya yaitu untuk menggunakan tool ini itu tidak terlalu sulit. Kita cukup memasukkan perintah untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh dari jaringan. Dan secara garis besar ada dua tahapan, yaitu merekam semua paket yang melewati interface yang dipilih, atau interface adalah interface sendiri yaitu perangkat penghubung antar jaringan yang bisa melalui WiFi atau Ethernet atau LAN card. Nah, hasil rekaman tersebut itu dapat dianalisa. Nah, kita dapat memfilter protokol apa yang diinginkan seperti TCP, HTTP, UDP, dan sebagainya. Wireshark juga dapat mencatat cookie, post, dan request. Lalu, tools yang keempat ada Metasploit. Metasploit yaitu sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signature IDS. Metasploit memiliki beberapa subproyek. Nah, subproyek yang paling terkenal yaitu Open Source Metasploit Framework, alat untuk pengembangan dan alat pengeksekusi kode eksploitasi terhadap mesin target jarak jauh. Subproyek lainnya termasuk database Upcode, arsip shellcode, dan penelitian terkait lainnya. Nah, jenis-jenis Metasploit itu yaitu ada Metasploit Framework Edition, Metasploit Community Edition, Metasploit Express, dan Metasploit Pro. Cara menggunakan Metasploit ini yaitu yang pertama memilih dan mengkonfigurasi exploit, yaitu kode yang memasuki sistem target dan mengambil keuntungan dari salah satu bug. Lalu yang kedua memeriksa apakah sistem target yang dimaksud rentan terhadap metode exploit yang dipilih. Yang ketiga memilih dan mengkonfigurasi payload atau kode yang akan dieksekusi pada sistem target setelah berhasil masuk. Dan yang keempat memilih metode encoding sehingga Intrusion Prevention System atau IPS mengabaikan muatan data yang diencoding. Lalu yang kelima melaksanakan eksploitasi. Nah, seperti ini merupakan tampilan awal Metasploit. Dan di sini merupakan port scanning dan OS fingerprinting menggunakan Metasploit. Lalu, tools yang kelima yaitu Angry IP Scanner. Angry IP Scanner adalah software open source yang berfungsi untuk memindai jaringan.
Angry IP Scanner itu dapat memindai berbagai alamat IP untuk menemukan host yang aktif, membuka port, dan informasi terkait lainnya untuk setiap alamat IP. Fitur-fitur dari Angry IP Scanner yaitu seperti scans local network as well as the internet, IP range, random or file in any format, export result into many format, extensible with many data features, dan provides command line interface. Cara penggunaan Angry IP Address yaitu kelebihannya itu untuk memungkinkan kita untuk memindai alamat IP dengan 3 cara berbeda. Yang pertama yaitu membuka software Angry IP Scanner terlebih dahulu. Nah, secara default Angry IP Scanner akan memasukkan alamat IP lokal kita dan nama komputer kita sebagai nama hostnya. Lalu setelah Angry IP Scanner terbuka, langkah selanjutnya yaitu isikan IP range-nya. Misalnya alamat IP pada laptop atau komputer kita yaitu 192.168.680 sampai 192.168.68225. Lalu langkah selanjutnya klik start untuk memulai proses scanner. Setelah proses scanner selesai, maka akan terlihat seluruh IP yang terhubung ke dalam jaringan. IP dengan tombol merah berarti PC tersebut tidak dalam kondisi menyala atau mati. Sedangkan IP dengan warna biru menandakan PC itu menyala. Lalu yang keenam ada NetStumbler. NetStumbler merupakan tools yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal wireless yang berada dalam jangkauan device wireless kita. Bahkan kita bisa menangkap sinyal yang lebih jauh daripada yang dapat ditangkap oleh device wireless standar. Umumnya tools ini dipergunakan untuk keperluan hacking, pengujian konfigurasi jaringan, survei besarnya interferensi, menemukan tempat yang sepi dari jaringan Wi-Fi, dan memposisikan ketepatan arah antena atau pointing. Nah, pada gambar di atas kita bisa melihat bahwa ada 2 IP yang terdeteksi oleh NetStumbler. Masing-masing IP diawali dengan simbol kunci gembok atau indikator bahwa IP tersebut memiliki sistem security WEP atau WPA, dan dibedakan dengan warna yang menunjukkan jangkauan dari IP tersebut. Kalau hijau berarti sinyal bagus, kalau kuning berarti sinyal kurang bagus. Merah berarti sinyal sangat lemah sekali. Ini kita dapat buktikan dengan melihat grafik dari sinyal tersebut, dengan cara mengklik pada Tree Menu Channel untuk mengekspand sub menu, klik nomor channel, dan klik MAC address dari IP yang ingin kita lihat grafiknya. Nah, seperti pada contoh di atas, kita melihat bahwa ada 2 IP yang berada dalam channel yang sama, yaitu channel 6, yang berarti bahwa kemungkinan untuk terjadi interferensi sangat besar. Sehingga jika kita seorang network administrator, sangat disarankan untuk merubah channel yang kita gunakan antara channel 1 atau channel 11, karena untuk koneksi nirkabel, channel 1, channel 6, dan 11 adalah channel yang paling bagus. Tapi jika ketika channel tersebut tidak memungkinkan, kita bisa tetap menggunakan channel lainnya. Lalu, tools yang ketujuh ada SQL-Map. SQL-Map adalah salah satu tools otomatis yang melakukan SQL injection, yang paling populer dan yang hebat. Dengan URL HTTP request yang rentan, SQL-Map dapat mengeksploitasi remote database dan melakukan hacking seperti mengekstrak nama database, tabel, kolom, semua data dalam tabel, dan lain-lain. Bahkan dapat membaca dan menulis file pada remote system file dan kondisi tertentu. Ditulis dalam bahasa Python dan merupakan salah satu alat hacking yang paling hebat. Fitur-fitur dari MySQL yaitu dukungan penuh untuk sistem manajemen basis data MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL, dan lain-lain. Dukungan penuh untuk 6 teknik SQL injection, seperti Boolean based blind, time based blind, dan lainnya. Dukungan untuk langsung terhubung ke database tanpa melalui SQL injection dengan menggunakan kredensial DBMS, alamat IP, port, dan nama database. Dukungan untuk menghitung pengguna, hash kata sandi, privileges, roles, database, dan table dalam kolom.
pengenalan otomatis, format password, dan dukungan untuk tracking menggunakan serangan berbasis kamus. Cara penggunaannya yaitu pertama kita harus mencari target website yang full SQL injection dengan menggunakan DORC di bawah ini. Lalu setelah mendapatkan target yang kita coba tambahkan dengan tanda petik pada ujung address bar website. Target di sini yang kita contohnya yaitu website dengan bug SQL injection yaitu http www.wordbridgeparty.com. Nah, maka akan ada error, berarti itu full SQL injection, dan kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menginjek bug tersebut dengan SQL map. Setelah buka terminal dan masukkan perintah berikut, silahkan kita ganti website target sesuai website yang kita injek yang memiliki bug SQL injection seperti di atas. Setelah itu tekan enter dan tunggu sampai SQL map mendapat informasi database target proses, yang ini kira-kira sekitar 5 menit tergantung dari koneksi internet kita. Setelah selesai, kita akan mendapatkan database target, lalu selanjutnya menampilkan tabel database tersebut dengan perintah sebagai berikut. Lalu setelah itu tekan enter dan tunggu beberapa saat sampai tampilan SQL map mendapatkan tables dari database. Website tersebut jika sudah maka tampil tables database. Website tersebut langkah selanjutnya yang kita jalankan perintah untuk mengetahui isi kolom dari tabel database tersebut dengan perintah sebagai berikut. Lalu tunggu beberapa saat sampai menampilkan data kolomnya dari tabel database-nya. Lalu setelah mendapatkan kolom database, langkah terakhir kita hanya perlu mendam data kolom tersebut dengan perintah sebagai berikut. Tunggu beberapa saat sampai SQL menutup dam data kolom database tersebut. Lalu setelah selesai, maka kita akan mendapatkan data dari web tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan user dan password dari website tersebut. Lalu, tools yang berikutnya adalah NetSparker. NetSparker adalah aplikasi menggunakan teknologi pemindaian berbasis bukti yang secara otomatis akan memverifikasi kerentanan dan teridentifikasi dengan mengeksploitasinya dengan cara yang aman dan hanya baca. Setelah mengeksploitasinya, pemindaian menghasilkan bukti eksploitasi, membuktikan kerentanan yang diidentifikasi adalah nyata dan bukan positif palsu. Karena sebagian besar proses pasca pemindaian dilakukan secara otomatis, bisnis dapat meningkatkan upaya keamanan aplikasi web mereka. Fitur-fiturnya yaitu ada keamanan di seluruh SDLC, otomatiskan keamanan di seluruh SDLC, otomatiskan tugas keamanan dan hemat ratusan jam setiap bulan, identifikasi kerentanan yang benar-benar penting, lalu menetapkan dengan mulus untuk perbaikannya. Lalu untuk dapat membantu tim keamanan dan pengembangan mengatasi beban kerja, baik ketika menjalankan program AppSec, DevOps, atau DevSecOps. Dan cara menggunakan NetSparker yaitu ketika kita buka aplikasi NetSparker, ya, kita klik New Scan, lalu kita masukkan halaman website yang akan kita cari celah atau bugnya. Di sini misalnya seperti website https://data.kaltimprof.go.id. Lalu setelah masukkan alamat websitenya, kita klik Allocate. Setelah itu, software NetSparker akan menganalisa dan mencari bug atau celah yang ada di website ini secara rinci. Lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, berikut ini contoh hasil dari pencarian bug di website data.kaltimprof.go.id dengan menggunakan tools NetSparker. Lalu yang ke-9 ada Ethercap. Ethercap adalah sebuah alat yang dibuat oleh Alberto Ornergi atau Alor dan Marco Pallerini atau Naga. Pada dasarnya adalah sebuah perlengkapan untuk penyerangan atau penengah pada sebuah LAN.
Ethercap memungkinkan pembentukan serangan melawan protokol ARP dengan memposisikan diri sebagai penengah atau orang yang di tengah, dan jika sudah berada di posisi tersebut, maka akan memungkinkan untuk pertama, menginfeksi, mengganti, menghapus data dalam sebuah koneksi, melihat password pada protokol-protokol seperti FTP, HTTP, POP, SSH1, menyediakan SSL sertifikasi palsu dalam bagian HTTPS pada korban. Cara menggunakan Ethercap yaitu buka aplikasinya, Get Application, kali Linux Sniffing atau Spoofing, Network Sniffer, lalu Ethercap Graphical. Setelah itu, setelah aplikasinya terbuka, kita memulai sniffing dengan cara pilih menu sniff, kemudian pilih Unified Sniffing. Setelahnya, pada Ethercap-nya, input isi network interface dengan ETH0, kemudian klik OK. Setelah itu, maka akan muncul informasi sebagai berikut. Di sini ada keterangan ports, plugin, protokol, disk sektornya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pilih host, lalu scan for host, dan tunggu sampai proses scanning selesai. Setelah itu muncul daftar IP address, lalu pilih IP address yang ingin di sniffing dan kemudian add to target. Lalu pada menu MITM, pilih ARP poisoning, lalu klik checklist pada sniff remote connection. Lalu klik OK. Lalu di sini kita akan melakukan start sniffing. Setelah itu, di sini akan ditampilkan hasil dari sniffing kita pada aplikasi Ethercap. Lalu, tools yang terakhir yaitu Nikto. Nikto adalah alat pemindai atau tool scanning kerentanan yang dibuat dengan bahasa pemrograman Perl dan awal rilis pada akhir tahun 2001, yang menyediakan pemindaian atau scanning kerentanan tambahan khusus untuk server web. Yang artinya Nikto itu termasuk dalam tools alat CGI scanner. Dan Nikto ini adalah tools pencari celah keamanan pada website yang bebas digunakan atau gratis. Nikto adalah kode program yang berlisensi GPL atau bebas untuk digunakan. Singkatnya, Nikto ini melakukan pemindaian pada website tertarget dengan melakukan scanner secara membabi buta dengan mengirim perintah request sederhana yang akan melakukan uji coba untuk pencarian informasi terkait dengan link, file, software, log, dan informasi server dengan mencocokkan versi pada target ke database yang berisi daftar versi yang memiliki celah keamanan dan menampilkan sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan pengguna Nikto. Lalu untuk fitur Nikto yaitu ada fitur-fitur dari Nikto ada laporan output dalam HTML atau teks biasa, pergantian otomatis versi HTTP yang tersedia, pemeriksaan software server umum dan khusus, dukungan SSL, proxy, dan cookie untuk menemukan subdomain, melaporkan komponen atau software yang rentan, yang hasilnya dapat disimpan dalam format XML, CSV, dan lain-lain, dengan tebakan nama pengguna, memberikan rincian perangkat lunak yang diinstal, mengambil file Nmap sebagai input untuk memindai port di server web, dan mampu melakukan dictionary attack. Lalu di sini ada beberapa perintah-perintah dasar dari Nikto. Kalau ingin melakukan pemindaian Nikto dasar terhadap host target, yaitu dengan mengetikkan Nikto strip H 192.168.0.1 garis miring URL dan perintah-perintah lainnya sebagai berikut. Cukup sekian 10 tools keamanan sistem komputer yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.